Kematian Brigadir J membuka seluruh tabir dalam kepolisian yang selama ini menutupi kejahatan dalam tubuh Polri. Terbongkarnya kasus pembunuhan Brigadir J dipimpin oleh Kabareskrim Komjen Agus Andrianto. Berawal dari terbongkarnya kasus pembunuhan Brigadir J yang sadis ini, membuat Ferdy Sambo dan kawan-kawan yang terlibat menjadi geram. Hal ini membuat Ferdy Sambo akhirnya membongkar kebusukan dari polisi lain yang berani membongkar kasus pembunuhannya terhadap Brigadir J itu. Badai bagi Polri, namun berkah bagi masyarakat. Meskipun citra Polri menjadi rusak, namun hal ini dapat menjadi perbaikan untuk Polri, agar kembali menjalankan tugasnya sebagai pelindung masyarakat, bukan pelindung kejahatan. Polri sedang tidak jatuh tertimpa tangga ya. Saat ini Polri justru sedang di dalam proses pemulihan untuk menjadi satu organisasi atau organisme atau institusi penegak hukum yang sehat apabila mau melakukan atau menjalani terapi yang tepat. Terapi apa? Terapi penegakan hukum yang tepat dan benar dengan membersihkan bagian di dalam tubuhnya yang tidak sehat, ya. Jadi begitu. Nah, isu terkait tambang ini kan bermula dari adanya surat hasil penyelidikan divisi Propam Mabes Polri yang ditandatangani oleh waktu itu Irjen Ferdy Sambo yang ditujukan kepada KPU terkait penyelidikan Propam Mabes Polri dugaan adanya penerimaan uang yang bisa dikualifikasi sebagai gratifikasi atau suap dari pengusaha-pengusaha atau praktek tambang ilegal yang disetor dan dipungut, dan disetorkan oleh Bribtu Ismail Bolong, seorang anggota polisi dari Intel di Polres ya. Jadi uang tersebut adalah uang yang dimaksudkan sebagai pengamanan terhadap praktek tambang ilegal agar tidak ditindak. Terkait kegiatan yang saya laksanakan, saya sudah berkoordinasi dengan Kabareskrim, yaitu ke Bapak Kabareskrim Komjen Pol Agus Andrianto dengan memberikan uang sebanyak 3 kali, yaitu pada bulan September 2001 sebesar 2 miliar. Rencana kami datang ke Yanduan di Propam ini untuk memberikan pelaporan dan meminta klarifikasi dari di Propam karena kami menemukan dari hasil investigasi yang kami lakukan, kami menemukan sebuah dokumen terkait aktivitas penambangan ilegal yang ada di Kalimantan Timur. Nah, dari hasil laporan ini harus ditindaklanjuti, ditindak tegas siapapun dia, mau pangkatnya, mau dia pati, dia harus tetap ditindak. Kalau memang betul-betul karena betul telah melakukan pelanggaran. Dibeberkan ICW, pengakuan itu memang disimpan Propam Polri saat Ferdy Sambo menjadi Kadif Propam sebagai kartu truf dan alat sandera. Dikutip dari tribunnews.com, Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso memberikan penjelasan pada Senin 7 November. Ia menilai ada pihak tertentu yang menekan Ismail Bolong membuat video klarifikasi terhadap video sebelumnya soal penyetoran uang 6 miliar rupiah kepada Kabareskrim. Dalam tayangan klarifikasi, Ismail Bolong meminta maaf dan tidak pernah bertemu Kabareskrim Komjen Agus Andrianto. Diungkapkan isu setoran dana perlindungan tambang ilegal itu dapat makin menjatuhkan citra Polri di mata masyarakat.
Menurut Sugeng, pengakuan dua video Ismail Bolong memunculkan sinyal saling sandra antara para jenderal nyata terjadi. Bahkan ia menilai pengakuan Ismail Bolong itu oleh Propam Polri zaman Ferdi Sambo menjadi Kadif Propam memang disimpan sebagai alat sandra. Terbongkarnya kasus gratifikasi tambang ilegal ini bermula dari viralnya video pengakuan dari Ismail Bolong yang telah menyetor sejumlah uang kepada Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto. Namun, tak berselang lama, Ismail Bolong justru membuat video klarifikasi bahwa pembuatan video tersebut karena dipaksa oleh Hendra Kurniawan yang saat itu sedang mabuk. Dalam hal ini saya meminta maaf kepada Kabareskrim atas kejadian viral testimoni saya. Kejadian itu bulan 2 Februari. Kenapa pada saat persidangan Sambo sama Hendra bisa keluar di media sosial. Pada saat di Polda 3 kali telepon Pak Hendra, menggunakan HP Mabes Polri. Oh, Pak siapa? HP Pak siapa namanya? Kita ingat. Yang saya ingat itu pada saat itu Polri Pak Bambang. Oh ya, dia bilang apa Pak Hendra? Pak Hendra, kamu harus ngomong, harus bicara ini dengan dalam keadaan mabuk. Oh, dia bilang apa? Untuk bilang bahwa memberikan uang sama Kabareskrim. Oh. Brigadir J patut dianggap sebagai pahlawan sejati. Meskipun harus terbunuh dengan sadis, namun pasca kematiannya ini, banyak kebusukan Polri yang mulai terungkap. Sehingga, dapat membersihkan tubuh Polri dari oknum-oknum polisi yang menyalahgunakan kekuasaan dan jabatan untuk melakukan kejahatan. Kartu truf yang dibuka oleh Ferdi Sambo ini juga menjadi berkah bagi masyarakat. Lantaran, penjahat yang ada di tubuh Polri akan dibabat habis, dan bersama-sama dengan Ferdi Sambo DKK, mendekam di jeruji besi. Terbukanya kasus gratifikasi tambang ilegal ini, Ferdi Sambo mengakui, telah menandatangani surat laporan hasil penyelidikan kasus suap Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto, ketika masih menjabat sebagai Kadif Propam, tepatnya tanggal 7 April tahun 2022. Tak hanya Ferdi Sambo, dengan wajah tersenyum seperti merasa impas, Hendra Kurniawan yang juga menjadi terdakwa dalam kasus pembunuhan Brigadir J, juga membenarkan hal tersebut. Diketahui, Komjen Agus Andrianto adalah Kabareskrim yang pimpin kasus Ferdi Sambo. Komjen Agus Andrianto masuk menjadi tim khusus yang dibentuk Kapolri untuk mengusut tewasnya Brigadir J di rumah dinas Irjen Ferdi Sambo. Komjen Agus Andrianto juga menemani Kapolri Listio Sigit untuk mengumumkan penetapan tersangka pembunuhan Brigadir J yang melibatkan Ferdi Sambo.